Salam dan bahagia. Naik bus ke Purwokerto, membawa burung merak di dalam kardus. Nama saya Agus Siswanto, calon guru penggerak dari Kabupaten Kudus. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi budaya positif dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Burung terbang di atas White House, hinggap di dahan sebuah bukit. Terima kasih kepada Bapak Firdaus dan juga Bapak Nur Ahid. Burung pipit mengejar motor di tengah pasar bertemu itik. Beliau adalah fasilitator dan juga pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, video saya kali ini berisi kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Sebagai seorang guru, saya senantiasa belajar untuk mengasah kemampuan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah saya. Ada syarat-syaratnya, yaitu budaya positif di sekolah dapat tercipta jika ekosistem sekolah dapat menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol seorang guru, dan penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi sebuah permasalahan di sekolah. Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan pada murid untuk bertanggung jawab dari dalam dirinya dan menumbuhkan kesadaran diri mereka berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan pendisiplinan diri yang tidak karena sebuah ancaman dan hukuman, lebih ke arah disiplin diri dalam mengontrol sebuah tindakan. Disiplin diri dapat meningkatkan motivasi intrinsik murid dalam membentuk karakter yang positif. Sebagai seorang guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yakni membuat keyakinan kelas. Seorang guru memiliki peran besar dalam menciptakan keyakinan kelas atau sekolah. Sebuah keyakinan kelas harus dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas, berisi tentang pernyataan universal yang mudah dipahami serta mudah diingat oleh para siswa. Yang berikutnya yakni posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru berposisi sebagai pemantau, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajer. Dari kelima posisi tersebut, posisi paling ideal sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Dalam posisi ini, guru berkolaborasi bersama murid, memberikan ruang bagi murid untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini menjadikan murid menjadi manajer atas dirinya sendiri. Penggunaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Sebagai seorang guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer akan senantiasa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dalam 3 langkah berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal ini akan menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah mereka. Berikutnya akan saya paparkan keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang ketiga terkait dengan visi guru penggerak. Koneksi antara budaya positif di sekolah dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, yang bersifat menuntun tumbuh kembangnya kodrat alam yang ada pada diri murid. Kemudian koneksi budaya positif di sekolah dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif di sekolah akan tercipta apabila guru dapat memaksimalkan nilai dan peran sebagai guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yakni berpihak kepada murid, guru yang mandiri, inovatif, kolaboratif, serta reflektif. Adapun peran guru penggerak yakni menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain,
Yang ketiga, mendorong kolaborasi antar guru. Berikutnya, menggerakkan komunitas praktisi. Dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan antara budaya positif di sekolah dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan itu, guru penggerak tersebut membuat prakasa perubahan melalui pendekatan inquiry apresiatif untuk menuju profil belajar Pancasila. Refleksi untuk mengukur sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan saya? Alhamdulillah, saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini, yaitu tentang budaya positif yang terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, posisi kontrol guru, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep inti tersebut haruslah senantiasa diresapi dalam diri dan direalisasikan dalam tindakan dan disampaikan ke dalam ekosistem sekolah. Dalam mempelajari modul ini, saya menemukan hal menarik di luar dugaan saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi tentang perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata, memberikan penghargaan dapat berdampak kurang baik pada murid, di antaranya hal itu dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, dan dapat mengurangi kualitas, dan juga mematikan kreativitas dan bersifat menghukum bagi siswa. Pertanyaan pemantik berikutnya yaitu perubahan apa yang terjadi pada pemikiran saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Ada banyak perubahan yang terjadi dalam pemikiran saya. Hal ini menyadarkan saya bahwa selama ini saya lebih banyak memposisikan diri sebagai guru penghukum, membuat rasa bersalah, dan berposisi sebagai pemantau. Dengan mempelajari modul ini, saya menjadi tahu jika sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Pengalaman apakah yang pernah saya alami di sekolah terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif? Pengalaman saya yakni menangani siswa yang terlambat hadir ke sekolah di pagi hari. Saya menggunakan segitiga restitusi, yaitu dengan cara menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Bagaimanakah perasaan saya ketika saya mengalami hal tersebut? Perasaan saya yaitu saya terdorong untuk senantiasa belajar dan memperbaiki diri agar berhasil menciptakan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemantik berikutnya meminta pendapat saya dari pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut. Hal apa saja yang sudah baik dan apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah terlihat yakni munculnya motivasi internal pada murid untuk mau melaksanakan budaya positif sesuai dengan keyakinan sekolah. Hal yang harus diperbaiki adalah guru harus senantiasa berusaha memposisikan dirinya sebagai manajer di sekolah dalam mengatasi sebuah permasalahan. Ini merupakan pertanyaan pemantik yang akan saya jabarkan dalam slide berikutnya. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya jalankan yaitu sebagai penghukum. Perasaan saya sering diliputi rasa bersalah karena saya telah menghukum siswa saya. Saya juga terkadang marah jika membaca postingan negatif siswa yang telah saya hukum di media sosial. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah atau di kelas saya. Hal ini menjadikan saya lebih tenang karena penyelesaian lebih diterima oleh murid dan juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah pertanyaan pemantik yang akan saya jawab pada slide berikutnya. Pernah, namun saya hanya mengambil salah satu bagian dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya hanya ingin murid saya mengakui kesalahannya tanpa memberikan kesadaran bahwa semua orang pasti pernah berbuat salah. Ini merupakan
pertanyaan pemantik yang akan saya jawab dalam slide berikutnya. Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam usaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan melakukan kolaborasi di antara sekolah dengan orang tua murid dalam wadah kelas orang tua, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini selaras dengan tri pusat pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah, di keluarga, serta pada masyarakat. Beli nasi lauknya ikan teri, berbagi dengan teman sebelah. Inilah koneksi antar materi budaya positif di sekolah. Burung merak terbang ke Bekasi, guru penggerak ramah dengan segitiga restitusi. Terima kasih.